Mari kita berdoa, saya akan pimpin. Yalah Tuhan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami rindu hari demi hari makin mengasihi Engkau ya Allah, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali bersekutu, bertemu dengan teman-teman kami dan juga memuji memuliakan nama-Mu. Di saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan menggali kebenaran firman-Mu. Kami rindu Allah yang memimpin, dan kami rindu Allah yang memberi kami hikmat, ya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Allah, kiranya juga Engkau pakai hamba-Mu dalam setiap keterbatasan dan susah, dan kalau hal yang hamba-Mu ini, kiranya biar firman saja yang berkuasa untuk bisa mengubah kami. Ini semua doa kami Tuhan, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Oke. Teman-teman, tema dari PO kita hari ini Falling Deeper in Love with God. Dan tadi sama Christine sudah sedikit jelasin apa sih sebenarnya yang mau kita pelajari gitu ya. Saya bentuknya kan kita hari ini mau PA bersama gitu ya. Jadi di slide ini hanya cuma ayat-ayat doang. Kita mau gali bareng-bareng dan mau istilahnya berbagi juga tentang selama ini bagaimana masing-masing kita menikmati relasi dengan Allah secara pribadi gitu ya. Teman-teman bisa berpartisipasi. Partisipasi pertama yang bisa dilakukan adalah membuka Alkitab. Nah, jadi teman-teman kalau di sampingnya ada Alkitab cetak bisa disiapkan. Kalau terbiasa menggunakan gadgetnya untuk Alkitabnya juga boleh. Teman-teman, ini satu pertanyaan ya untuk kita yang masih muda. Nah, apakah yang kamu rasakan ketika jatuh cinta ya? Boleh langsung menjawab daripada saya jawab semua. Siapa yang mau bersuara silahkan. Bari Kak. Iya. Ya. Oke. Pengen ketemu tiap hari ya. Ini aduh, Adi lagi berjauhan ya. Oke, pengen ketemu tiap hari. Diperjelas Kak. sorry nih. Aduh, enggak ya. Ya, jadi pengen ketemu tiap hari ya, ada kerinduan gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau jawab enggak? Mau cuma Adi doang. Mbak Dina cuma jawab ya. Yang lain Mbak, ayo. Terbayang-bayang. Wih, ya terbayang-bayang. Ya, yang pasti seneng ya. Seneng. Ya, bisa dalam keadaan tertentu bisa senyum-senyum sendiri gitu. Terus ketawa-ketawa kecil kayak gitu. Terus ya gitulah. Aduh. Oke ya, kita ketika merasakan jatuh cinta pasti ada emosi yang sangat ya normally seneng ya, senang gitu ya. Oke, ya itu yang dirasakan ya. Terus kalau yang dilakukan, nah apa yang kamu lakukan ketika sedang jatuh cinta? Tadi Adi sempat ini ya, sebutkan pengen ketemu tiap hari gitu. Pengen ketemu tiap hari, pengen komunikasi pasti ya gitu. Kalau sekarang zamannya sosial media biasanya ngechat gitu ya di WA atau video call gitu, terus telepon gitu. Itu yang biasa dilakukan ya. Atau ada hal lain yang dilakukan? Bisa ada yang bantu jawab? Apa ya? Sama sih, pengen berkomunikasi, pengen ketemu, sama. Default template. Ya template-nya gitu ya, pengen ketemu pasti ya, pengen ketemu, pengen komunikasi, pengen tahu kabarnya kayak gitu ya. Kalau aku pengen membuat dia tertawa kayak gitu. Tapi biasanya aku yang tertawa duluan ya, saking recehnya. Ya itu
Kalau kita mau menggambarkan kondisi kita ketika sedang jatuh cinta pada seseorang, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, gitu ya. Nah, sekarang kita lagi mau berbicara soal jatuh cinta kepada Tuhan, kepada Allah. Merasakan lebih dalam lagi cinta kita kepada Allah. Bagaimana ya caranya, kayak gitu ya. Bagaimana bisa makin menikmati rasa jatuh cinta kepada Allah. Nah, teman-teman seperti yang kita tahu, biasanya kalau kita KTB ketemu gitu kan, ini pertanyaan-pertanyaan default ya sebenarnya ya dari seorang kakak KTB. Sudahkah bersaat teduh hari ini? Gitu. Kenapa ini selalu ditanyakan? Gitu. Nah, teman-teman masih sering ditanyain ini nggak oleh kakak KTB-nya? Kalau KTB kami sih sudah nggak pernah ya. KTB kami udah terlalu percaya kepada kami mungkin ya. Udah tidak ditanyain lagi. Gitu. Sebenarnya bagian dari satu bukan cuma ngecek ya, sebagai KTP ini tuh sebagai satu dorongan ya untuk melakukan saat teduh setiap hari. Nah, hal ini yang mau kita bahas teman-teman di hari ini gitu ya. Sebenarnya apa sih saat teduh itu? Ini hal-hal yang kalau saya lihat dari peserta PO saat ini pastinya sudah cukup mengerti ya. Teduh itu adalah waktu kita untuk ketemu dengan Tuhan secara pribadi ya. Kenapa ini secara pribadi? Karena kita ketemu Tuhan itu kan bisa lewat persekutuan. Ini saat ini ya tadi kita persekutuan umum seperti ini, kita sedang ketemu Tuhan. Tadi kita menyanyikan pujian, tadi kita berdoa, kita sedang ketemu Tuhan kayak gitu ya. Di gereja kita juga ketemu Tuhan kayak gitu ya. Sebenarnya di mana-mana kita bisa ketemu Tuhan. Ini ketemu Tuhan dalam artian yang ini ya, yang ketemu Tuhan yang bukan meninggal ya. Karena sekarang ketemu Tuhan itu udah ketemu di surga ya gitu loh. Kan gitu ya. Itu ketemu Tuhan secara pribadi yang dalam artian menikmati relasi intim dengan Allah. Dan itu dilakukan setiap hari gitu ya. Itu dilakukan setiap hari. Entah pagi, entah siang, entah malam, entah tengah malam, entah subuh, itu setiap hari gitu. Nah, kita semua masing-masing punya kebiasaan masing-masing gitu ya. Ada yang bersaat teduh itu sebelum tidur gitu ya. Ada yang bersaat teduh bangun tidur gitu ya. Tapi mungkin juga ada yang bersaat teduh waktu makan siang. Ya, mungkin yang di sini tidak ada ya. Mungkin ada karena saking sibuknya ketika pagi segala macam, ada orang-orang yang bersaat teduh waktunya itu hanya ada di jam makan siangnya misalnya gitu. Tapi ini perlu dilakukan setiap hari gitu ya, setiap hari. Terus apa sih yang dilakukan ya? Kita melakukan pujian, kita melakukan penyembahan gitu ya. Dan terpenting adalah perenungan Alkitab gitu ya. Jadi membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, menggali Alkitab itu apa pesan Allah dalam lewat firman yang dibaca ini gitu ya. Dan terpenting adalah doa. Nah, ini satu bentuk sebenarnya teman-teman ini ya, pujian, penyembahan, perenungan Alkitab dan doa. Ini adalah hal-hal yang dilakukan ketika KTB. Gitu. Nah, berarti kan bisa disimpulkan juga sebenarnya ketika kita saat teduh itu sedang KTB pribadi loh dengan Tuhan. Karena kita menganggap KTB itu penting, berarti kita sedang juga mengatakan bahwa bersaat teduh itu juga penting. Gitu. Nah, ini yang mau ngomong penting. Kenapa sih kita bersaat teduh? Nah, teman-teman seperti yang sudah bilang ya, kita akan membuka Alkitab. Mohon semuanya untuk buka nanti bisa menjawab bagian ini ya. Mengapa kita bersaat teduh? Kalau dibaca dari Markus 1 ayat 35 dan Ibrani 5 ayat 7, kira-kira jawabannya apa? Masing-masing bisa buka ya. Nah, untuk jawabannya boleh bersuara yang sudah ketemu. Kepada Mbak Deli ya, sebagai bentuk hidup. Mengapa kita bersaat teduh? Berarti kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Allah. Terima kasih Kak Deli. Lain bisa? Ada yang menjawab lagi yang lain? Kak Ivan angkat tangan. Silahkan. Ini angkat tangan berarti mau ngomong kan Kak Ivan? Silahkan. Langsung. Ya Mas Fis. Silahkan open mic. Waktumu untuk stand up 5 menit ya.
Maaf Mas Kris, tadi mau chat malah kepencet raise hand Mas. Ini kalau dari ayat-ayat ini sebagai karena Tuhan Yesus, Tuhan kita meneladankan, memberikan teladan Mas untuk kita bertemu dengan Bapa di surga. Ya. Itu dari saya Mas. Oke, terima kasih Ivan. Duh, masih bisa-bisanya kamu ngelawak sih Ivan kayak gini. Oke, ada keteladanan yang diberikan Kristus ya. Kalau baca di Markus 1 ayat 35 kan berarti Kristus waktu itu bangun ya, pagi-pagi benar. Dia pergi ke tempat suci dan berdoa. Kristus berdoa. Di Ibrani juga Kristus itu mempersembahkan doa dan permohonan bahkan dengan ratap tangis ya ketika dia menjadi manusia. Kejadiannya yang tertulis kan berarti waktu di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap gitu, waktu dia mau disalibkan gitu ya. Dan ada keluhan, dia sedang menyatakan apa ya? Kalau dibilang Mbak Dil tadi ya, penyerahan kepada Allah gitu. Penyerahan kepada Allah. Gitu. Itu kenapa kita bersaat teduh karena ada teladan Kristus yang diajarkan kepada kita gitu, diajarkan kepada kita. Teman-teman ada salah satu ya yang bagus namanya J.C. Ryle. J.C. Ryle ini seorang bishop ya. Bishop itu apa ya? Uskup di Liverpool gitu ya, tahun 1900-an dia hidup. Saat teduh adalah denyut nadi kerohanian orang Kristen gitu ya. Saat teduh adalah denyut nadi kerohanian orang Kristen. Apa sih maksudnya? Ya kalau denyut nadi itu menyatakan bahwa orang itu masih hidup atau tidak gitu ya. Kan ngecek orang meninggal kan pasti dilihat sini dipegang sini ya. Di sini atau di sini. Nadinya masih ada enggak gitu. Sama halnya dengan kerohanian gitu ya. Kerohanian orang Kristen itu dilihat dari saat teduhnya. Oh dia masih melakukan saat teduh berarti kerohaniannya masih hidup. Ketika saat teduh sudah tidak dilakukan lagi, kerohaniannya itu sudah mulai mati gitu. Gitu ya. Itu melihat pentingnya saat teduh gitu ya. Pentingnya bertemu dengan Allah setiap hari. Ya, kita melihat kenapa ya melakukan saat teduh itu penting gitu ya. Kemudian apa tujuannya gitu ya. Sebenarnya apa yang mau kita harapkan gitu ya. Harapkan ketika kita melakukan saat teduh. Nah, untuk yang bagian ini saya nunjuk ya. Mohon maaf loh. Bukannya saya sensi, saya akan nunjuk. Jadi kan yang sudah ngomong Mbak Deli sama Ko Ivan gitu. Terus 1 Petrus 2 ayat 2 mohon dengan kasih Yuyun nanti yang jawab. Untuk Lukas 4 ayat 4 nanti mohon dengan kasih Rati itu yang Yohanes 17 ayat 17 mohon dengan hormat itu Kak Yulan. Nah, teman-teman lain boleh jawab di chat kalau mau memberi jawaban yang berbeda. Oke, bisa di silakan Yuyun. Oke, Kak. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kalau dari sini kan bayi yang baru lahir lalu ingin makan makanan rohani, minuman rohani ya, kalau situ kan air susu. Nah, jadi kalau menurut dari saat teduh, tujuan saat teduh supaya kita mendapatkan kalau dari ayat ini supaya kita dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Gitu. Thank you Yuyun gitu ya. Jadi tujuannya dari ayat ini saat itu ada bertujuan gitu ya. Tujuannya adalah supaya bertumbuh ya, supaya kita itu ada pertumbuhan sama seperti bayi itu butuh susu, bayi rohani juga butuh makanan yaitu firman Tuhan yang didapat dalam
untuk bertumbuh. Gitu. Jadi dilanjutkan oleh Rati. Saya Kak, Lukas Ya. 4 ayat 4. Ya. Oke. Lukas 4 ayat 4, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dari sini untuk tujuan dari saat teduh itu melihat bahwa manusia ini bukan hanya membutuhkan kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani yang adalah firman itu, firman dan kebenaran. Ya, terima kasih. Ya, tujuannya hampir sama ya, itu adalah makanan dari kita. Manusia ini adalah bukan hanya roti, gitu ya. Kalau di Indo ya bukan hanya nasi, gitu, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, gitu ya. Itu versi lengkapnya, versi di Matiusnya ya, dan di Lukas sampai di manusia bukan hidup dari roti saja. Kalau dari Yohanes 17 bisa minta tolong Kak Yulan. Iya Kak, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tujuan saat teduh adalah mengenal kebenaran melalui firman Tuhan. Oke, terima kasih Kak Yulan. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran sehingga kita makin kenal gitu ya. Dan ketika makin kenal kebenaran yang terjadi apa? Kita makin dikuduskan. Dari sini ya ada 3 hal ya yang minimal ya. So, satu tujuannya supaya bertumbuh gitu ya, supaya menerima keselamatan dari 1 Petrus tadi. Terus itu adalah kebutuhan gitu ya. Itu adalah kebutuhan, itu adalah makanan kita gitu ya dari Lukas, dan supaya hari demi hari kita makin dikuduskan. Pertumbuhan rohani, pertumbuhan keimanan kita sebagai orang Kristen tidak akan terjadi tanpa kita makan gitu ya dari firman Tuhan hari demi hari melalui bersaat teduh gitu ya, bersaat teduh. Nah, kita akan lanjutkan teman-teman. Nah, bagaimana kita melakukan saat teduh kayak gitu ya. Ini yang saya tuliskan adalah metode perenungannya ya. Kalau melakukannya bagaimana, yang jelas seperti yang tadi sudah dibaca ya. Yang kita lakukan saat teduh kan ada pujian, ada penyembahan gitu ya. Ada perenungan firman dan ada doa. Itu hal-hal yang dilakukan. Nah, ini kalau metode yang dituliskan adalah metode yang bagaimana kita merenungkan firman itu ya. Hal tidak, kalau teman-teman ingat di buku KTB, di buku JIP itu ada metode personifikasi gitu ya. Kalau masih ingat, personifikasi itu cara merenungkan firman Tuhan dengan memposisikan diri seperti yang ada dalam Alkitab yang sedang kita baca. Gitu. Nah, ini cocok untuk baca Alkitab yang ini ya, bentuknya narasi gitu ya, narasi jadi Injil gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ayat kunci, jadi ketika kita baca, kita mendapatkan satu ayat yang menurut kita adalah ayat kunci dari perikop itu, gitu ya. Itu yang paling ngena, gitu. Itu baru digali. Ayat itu bicara apa sih soal Tuhan? Ayat itu bicara apa sih soal manusia? Gitu ya. Yang ketiga BGA, baca gali Alkitab. Nah, ini kan metode yang ada di buku Santapan Harian ya. Itu mirip dengan metode PAOIA ya, observasi, interpretasi, aplikasi. Nah, yang ketiga, yang keempat, nah ini ada easy atau mudah gitu ya. Nah, hal ini yang ingin saya bagikan ya. Saya terinspirasi dari ini, ada satu YouTube channel dari kakak staf Perkantas ya, dia men-sharingkan bagaimana merenungkan firman Tuhan dengan metode easy. Nah, easy itu seperti apa sih sebenarnya? Easy itu bahasa Inggris dari kata mudah, tapi sebenarnya itu ada akronim ya, singkatan ya, udah singkatan dari ada 4 kata gitu ya. I, E, S, Y itu. I itu enter, terus S itu assess, S itu seek, Y itu adalah yearn gitu ya. Enter berarti apa sih maksudnya? Enter itu berarti baca Alkitabnya. Kita lagi mau masuk dalam Alkitab itu, gitu ya. Masuk dalam Alkitab itu,
Jadi yang dilakukan ketika ini gitu ya, dia baca sampai paham gitu ya. Biasanya kan kalau kita melakukan baca sekali mungkin belum bisa paham, bisa 2 sampai 3 kali perikop gitu ya, dibaca, diulang sampai paham. Kemudian assess itu kan penilaian ya. Penilaian itu berarti mendapatkan apa sih ide utama dari perikop yang kita baca gitu ya. Dapatkan idenya, nilai apa yang sedang mau dibicarakan oleh perikop yang kita baca. Kemudian seek gitu ya, temukan segala sesuatu tentang Tuhan dari perikop yang kita baca. Temukan Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu seperti apa sih, kayak gitu. Apa yang dilakukan Tuhan dari perikop itu, kayak gitu ya. Kemudian yearn, merindukan yearn gitu ya. Merindukan berarti kita sedang merindukan firman itu hidup di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi mengaplikasikan firman itu sehingga makin nyata kebenaran Allah terpancar dari hidup kita. Gitu ya. Itu metode yang easy. Enter, assess, seek, dan yearn. Nah, saya mau kasih contoh satu ya. Itu ya apa yang saya lakukan. Misalnya ini ya. Di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13 itu topik tentang kunjungan Ratu Sheba ya. Ada kunjungan Ratu Sheba, Ratu negeri Sheba ke Salomo ya, ke Israel. Waktu itu rajanya adalah Salomo. Teman-teman kalau saya ngomong ini kan pasti sudah ngerti ya konteksnya ya. Kalau kita waktu baca yang dilakukan paling nyiapin ini ya, alat tulis ya. Ya teman-teman terbiasa menulisnya dengan pulpen gitu ya, pakai buku atau terbiasa ngetik gitu ya. Itu terserah ini ya, terserah teman-teman seperti biasa. Kalau saya sih terbiasa memang lebih ke pakai HP ya. saya ketik di HP gitu. Yang jangan coba-coba yang tidak terbiasa ya pakai pulpen, ketiknya tulisnya di HP. Kecuali kalau HP-nya sudah canggih ya, pakai stylus. Nah, ketika saya baca ini membaca itu ya baca berulang. Yang menolong saya itu ketika saya baca itu saya langsung tulis gitu ya. Untuk kita baca, saya baca gitu ya. Dari Ratu negeri Sheba itu datang kepada Salomo, dikatakan itu mengujinya dengan teka-teki gitu ya. Karena Salomo dikabarkan tuh punya hikmat yang luar biasa. Dan Salomo tuh bisa menjawab segala pertanyaan Ratu Sheba. Gitu ya, setelah dibaca lagi dilanjutkan Ratu Sheba itu sampai tercengang gitu ya, kata yang sebenarnya tercengang dengan hikmat Salomo. Kemudian bagaimana keadaan pegawainya, maksudnya keadaan bagaimana pegawainya duduk, bagaimana pegawainya makan, bagaimana meja makannya, itu kayak wow banget gitu, amazed gitu ya. Kemudian bagaimana korban-korban bakaran itu dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Itu membuat Ratu Sheba itu tercengang, dan ketercengangan itu sampai kepada Ratu Sheba akhirnya memuji Tuhan gitu ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang dituliskan seperti itu. Kemudian sama seperti kunjungan-kunjungan kenegaraan ya pada zaman itu, mungkin juga sampai sekarang yang berkunjung itu memberikan persembahan kepada Salomo. Ada kayu kofir dan segala macam gitu. Kemudian sebagai balasan Salomo memberikan kepada Ratu Sheba apapun ya, segala yang dikehendaki oleh Ratu Sheba. Jadi ketika kita baca, saya sih terbiasa waktu baca sambil nulis gitu ya, sambil ngetik gitu ya. Itu menolong untuk bisa makin memahami gitu ya. Itu kita enter. Kemudian tadi assess ya, gitu ya. Assess ide pokoknya apa sih gitu ya. Apa sih yang menjadi pesan utama dari perikop itu ya. Kita baca ulang-ulang saya nangkep ada 2 hal gitu. Ada Ratu negeri Sheba itu tercengang dengan hikmat Salomo dan keadaan kerajaan Israel waktu itu gitu ya. Karena tercengang gitu ya, begitu terngiang. Kemudian ada hal yang sangat penting ya, Ratu negeri Sheba itu memuji Tuhan karena keadaan Salomo dan Israel gitu. Yang dipuji adalah Tuhan. Dan temukan bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang menjadi sifat Tuhan gitu ya. Dari situ saya menemukan Tuhan itu mengizinkan kekayaan dan hikmat diberikan kepada orang yang dikasihinya, dalam hal ini adalah Salomo kayak gitu ya, demi menyatakan kebesarannya gitu ya. Demi menyatakan kebesarannya sendiri, kebesaran Tuhan gitu.
Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa makin mengenal Tuhan. Gitu. Tujuan dari Tuhan memberikan banyak hal kepada Salomo itu adalah untuk menyatakan kemuliaannya, gitu ya. Tujuan akhirnya bukan di Salomo itu. Nah, di bagian YAR menentukan bagaimana apa yang dipelajari ya bagian ini, gitu ya. Kalau ini saya kan belajar ini ya, berarti segala sesuatu itu harusnya kembali kepada Tuhan, gitu. Nah, mungkin dalam diri, gitu ya. Kalau saya secara pribadi ya memang ada itu ya, ada satu kerinduan, ada satu keinginan untuk populer, gitu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu pengennya saya yang dipuji, saya yang dikasih sanjungan, gitu. Jadi menyadari hal itu meminta ampun, gitu ya, minta ampun karena mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ini Yearn itu aplikatif ya, bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan. Ya, seperti yang kita pelajari, kalau kita membuat aplikasi itu harusnya terukur ya, jelas verbnya, jelas kata kerjanya, gitu ya. Jadi melakukan apa, kemudian kapan, kayak gitu, itu perlu jelas gitu ya. Jadi ketika melakukan firman Tuhan itu bisa diukur, gitu ya. Kalau aplikasinya hari ini, berarti sore nanti atau malam nanti sudah bisa dicek, aku sudah lakukan aplikasiku belum ya, gitu. Ya, kadang kita kan ngawang-ngawang ya, kalau bikin aplikasi kan aku harus lebih baik lagi. Ini ya lebih baik itu benar, gitu. Tapi dalam hal apa lebih baiknya, gitu. Oh, lebih baik dalam hal berrelasi dengan sesama, dengan cara misalnya ya, kalau ketemu orang aku akan tersenyum dan sapa, orang yang dikenal ya. Teman-teman di Rupar misalnya senyum dan sapa, gitu. Itu hal-hal yang kata kerjanya jelas sehingga menolong melakukan firman Tuhan itu dengan lebih mudah sebenarnya. Gitu. Ya itu salah satu contoh ya yang saya lakukan, bagaimana menggunakan metode easy ya. Jadi enter, assess, seek, YAR. Enter baca untuk pahami, assess itu berarti mencari ide utama dari firman itu, seek bagaimana kita mencari apa yang dilakukan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, gitu ya. Dan YAR itu merindukan untuk firman itu teraplikasi, dilakukan oleh hidup kita, gitu. Itu salah satu metode. Nah, teman-teman, saya mengajak kita latihan ya. Latihan, teman-teman bisa buka di link ini, gitu ya. Nah, linknya saya copy aja ya ke grup chat ya. Grup chat atau ketiknya di bit.ly/sateeasy. Ini tulisannya huruf kecil semua. Oke, saya akan saya stop share dulu ya. Silakan teman-teman klik di link yang sudah saya taruh di grup chat, di chat room, gitu ya. Ini perikop yang cukup familiar ya di Markus 1 ya, Markus 1. Ayatnya juga saya taruh di sana, itu ada Google Form. Silakan teman-teman klik itu dan coba melakukan seperti yang tadi ya, waktu baca apa yang didapatkan diketikkan, kemudian di assess, cari ide utamanya, kemudian seek, cari apa yang teman-teman lihat tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, yearn-nya mengaplikasikannya ya boleh ditulis atau boleh tidak, gitu. Kalau mungkin terlalu pribadi boleh tidak ditulis. Tapi kalau teman-teman ingin membagikan boleh dibagikan. Silakan teman-teman. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Tidak perlu dikasih nama ya.
karena tidak ada untuk namanya. Jadi ketika teman-teman submit tidak akan tahu itu punya siapa. Ini hanya untuk latihan aja. Oke, thank you. Kalau teman-teman sudah ada beberapa yang ini ya, sudah ada yang submit ya, kita bisa baca bentar ya. Untuk sharingnya ini ada 2 gitu ya. Kita reload dulu. Oke, ada 2 ya, kita baca. Ini ya, ada jawab, Yesus memerintahkan waktu untuk berdoa meskipun ia banyak ditunggu oleh orang. Gitu. Dan dari sini
idenya adalah soal prioritas, ya, prioritas. Kemudian temukan Tuhan siknya adalah Yesus melihat bahwa waktunya bersama Bapa itu sangat penting dan tidak bisa dikalahkan oleh kesibukan, gitu. Wah, ini menarik ya. Ini kesibukan itu tidak bisa mengalahkan prioritas waktu dengan Allah, sehingga akhirnya bagaimana mengaplikasikan rindu untuk bisa memprioritaskan waktu bersekutu dengan Tuhan meskipun ada banyak kesibukan dan tugas. Ya ini kan kuliah online tugasnya kan makin banyak ya teman-teman ya. Itu coba kita baca lagi yang kedua gitu ya. Kedua, ketika baca nih Tuhan Yesus berdoa di pagi hari saat hari masih sunyi dan gelap. Kemudian disusul Simon di kakak karena Yesus dicari banyak orang. Gitu. Yesus menghindar dan memilih untuk ke kota lain untuk memberitakan Injil di sana. Terus ide utamanya apa ini pelajari? Yesus memulai harinya dengan bersekutu dengan Bapa. Gitu ya. Dan Yesus tidak mencari popularitas atau keramaian. Nah di sini ada tambahan ide lagi, pagi benar sebelum melakukan aktivitas pelayanan gitu kepada dalam Yesus ya. Yesus pergi tempat sini untuk berdoa. Setelah berdoa Yesus mengajak murid-muridnya melanjutkan. Oke, ini sudah makin banyak. Terima kasih. Yesus melanjutkan pelayanan pekabaran Injil ke kota lain. Terus ide utama yang didapat lagi, Yesus tidak memutuskan untuk menemani orang banyak yang ingin datang menemui dia, tapi memilih pergi memberitakan Injil ke kota lain. Nah, hal-hal yang kita belajar dari Tuhan ya, di sini kita pelajari dari sharing teman-teman ini yang teman-teman dapatkan, Allah ingin kita bersekutu selalu dengannya dan tidak mengejar hal-hal duniawi. Jadi semacam popularitas, gitu, hal duniawi. Terus Yesus memberikan teladan secara tidak langsung menunjukkan bahwa Tuhan mau agar kita sebelum kita memulai aktivitas namanya pelayanan, hendaklah kita datang kepada Tuhan untuk mengumpulkan, mendoakan pelayanan itu dan seterusnya. Dan Tuhan mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Ini menarik ya. Sebelum memutuskan sesuatu, Tuhan ingin kita berdoa terlebih dahulu, gitu ya. Dalam hal ini karena belajar Yesus ini mau tetap tinggal di kota itu atau ke tempat lain gitu ya. Dia berdoa terlebih dahulu dan Yesus terlebih dahulu membangun hubungan dengan Tuhan sebelum melakukan hal lain. Thank you teman-teman. Coba saya reload lagi kalau ada tambahan dari hal-hal yang dipelajari ya. Ada teman-teman ada 5 dari yang sudah submit gitu ya. Ya, ada lagi. Dan contoh untuk mengaplikasikannya yang membangun disiplin saat teduh di pagi hari. Ini kan teladan Yesus pagi hari ya. Pagi hari dengan saat teduh itu harus jadi prioritas. Nah ini menarik ya. Berdoa terlebih dahulu mencari tanda Allah. Ini hal-hal penting. Kita harus selalu pelajari ya di sini ya. Apapun yang mau diputuskan itu dengan menggumulkan gitu ya. Terus menyempatkan waktu kita dalam sehari untuk Tuhan karena Tuhan selalu ada untuk kita. Terus disempatkan ya, diperjuangkan gitu ya. Teman-teman thank you. Coba saya reload sekali lagi ya kalau masih ada yang submit. Oke. Ya. Share ada lagi. Ada lagi ya. Karena Allah mempercayakan Yesus gitu ya, bagaimana menemukan Tuhan Yesusnya. Allah mempercayakan Yesus untuk menjadi teladan. Dia pun dapat mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Yesus. Gitu. Terus yang dilakukan berupaya menyediakan waktu untuk menjalin relasi dengan Tuhan dan menjadi saksi bagi sesama agar sesama dapat memelihara dan menikmati relasi dengan Allah. Thank you. Tidak bisa ditungguin semua ya, terbatas waktu. Thank you teman-teman sudah bagi ya di bagian ini. Semoga satu metode ini bisa menjadi kayak variasi ya teman-teman. Selama ini bersatu di dunia metode seperti apa ya.
Ada tadi personifikasi, ayat kunci, BGA, ini satu metode lagi yang bisa digunakan gitu ya. Kalau saya pribadi tidak menyarankan kalau saat itu hanya baca renungan gitu ya, baca renung aja. Kita belajar untuk menggali dulu gitu, mengunyah dulu gitu. Ada satu waktu ngobrol-ngobrol kayak gitu kan dengan teman-teman itu gini, tidak enak menelan kunyahan hasil orang lain. Jadi waktu kecil kalau punya teman-teman punya pengalaman dikunyahin oleh orang tua kayak gitu ya. Nah, waktu kecil kita nggak ada ingat, tapi sebenarnya tidak enak mengunyah hasil kunyah orang lain gitu. Lebih enak kita mengunyah sendiri, kemudian menelan sendiri kayak gitu. Jadi kita belajar untuk menikmati langsung dari buahnya, langsung dari pohonnya ya, menikmati buah langsung dari pohonnya, yaitu ya firman Tuhan itu ya, teman-teman. Itu yang bisa saya sharingkan. Yang terakhir banget adalah ini, gitu ya. Ini ayat hafalan di bagian saat teduh, teman-teman berharap ini bisa terus dihafalkan kayak gitu ya. Meskipun ini kalau udah KTP 8 itu kan awal banget. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi ke luar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Semoga dari teladan Kristus ini makin mendorong kita untuk memperjuangkan gitu ya, untuk bertemu Kristus, bertemu Allah setiap pagi, siang, malam sesuai waktu yang sudah kita tentukan saat pribadi. Itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Kita akan akhiri itu untuk firman ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami ucap syukur karena kemarin di atas kayu salib memungkinkan pribadi hari demi hari. Kami bersyukur juga setiap harinya kami bisa bertemu dengan Allah melalui saat teduh kami. Ya mohon ampun kalau ada waktu-waktu di mana kami malas, waktu di mana kami enggan untuk merenungkan firman-Mu. Mohon ampun ya Tuhan, dan terus memohon kekuatan Allah agar kami terus melakukan disiplin ini, dan hari demi hari kami makin dalam merasakan cinta kami kepada Allah gitu ya. Dan semoga kami juga terus bisa menerapkan firman-Mu sehingga kemuliaan Engkau yang saja yang terpancar lewat hidup kami, lewat karakter kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan kami. Ini selalu doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Christine. Oke, baik. Terima kasih Kak Kris. Kiranya firman yang kita dengar bersama ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan syukur, yaitu persembahan dan kirim ke nomor rekening yang sudah tertera. Dan bisa juga teman-teman mengirim dengan memfoto barcode yang telah tertera di layar teman-teman. Sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan dengan pujian kuberi persembahan. Selamat memberi, Yesus memberkati. Juru selamatku dengan sukacita.
Baik, kita akan dengarkan pengumuman dari Badan Pengurus. Untuk itu, kakak-kakak Badan Pengurus, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin sedikit dari saya terkait dengan dilakukannya survei waktu PU yang mungkin jalan. Ada beberapa juga yang sudah mengisi, beberapa yang belum karena saya dengan Rati kita bagi dua. Saya kirim ke teman-teman angkatan 2019 ke bawah, ke atas, ke bawah. Rati kirim teman-teman angkatan